Yang namanya orkestra itu terdiri dari ada yang main piano, ada yang main bass, ada yang main drum, ada yang main saksofon, dan macam-macam. Semua punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, menjadi hal indah ketika dirijennya mampu mengorkestrasi berbagai macam pemain alat-alat musik tersebut. Sehingga menjadi suatu lantunan lagu yang sangat enak didengar. Nah, itu disebut sebagai kapabilitas. Nah, berikutnya apa? Kompetensi inti. Nah, kompetensi inti adalah kekuatan unit yang tertanam jauh di dalam perusahaan, yang membedakan organisasi ini dengan organisasi pesaingnya. Apa sih kompetensi intinya Toyota dibanding dengan misalnya General Motor? Kita tahu yang namanya Toyota itu adalah kompetensi intinya mampu menghasilkan mobil-mobil efisien karena ukurannya lebih kecil dibanding mobil-mobil Eropa dan Amerika. Oke? Nah, sementara Whelan menyatakan apa? Lingkungan internal sebagai variabel di dalam organisasi yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi. Itu terminologi berikutnya. Kita pindah selanjutnya pada value atau nilai-nilai perusahaan. Apa itu value? Tadi sudah visi, sudah misi, ada value. Nah, value adalah komitmen apa yang kita buat dan pagar-pagar pembatas yang apa yang kita tempatkan dalam organisasi sehingga menjadi panduan hukum maupun etis saat orang-orang dalam organisasi itu berinteraksi dalam rangka mencapai visi dan misi. Itu nilai-nilai. Biasa nilai-nilai ini dibangun dari pendirinya. Sebagai contoh Astra Internasional. Itu adalah banyak memuat nilai-nilai dari pendiri Astra, yaitu Bapak William Surya Jaya. Nah, sementara kita lanjutkan berikutnya, pernyataan core value atau nilai inti menjadi penting bagi karyawan untuk memahami budaya organisasi. Nah, budaya organisasi atau nilai inti organisasi merupakan norma bukan normal ya, tetapi norma dan standar etis yang menjaga perilaku individu di dalam interaksinya di dalam organisasi. Dari value, visi, misi, value, turun lebih lanjut, yaitu tujuan, objektif. Nah, tujuan bahasa Inggrisnya objektif. Tujuan itu apa? Merupakan hasil spesifik yang ingin dicapai organisasi dalam mengejar misi dasarnya. Oke, kita punya misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, tujuannya dalam 5 tahun apa? Kita mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang relevan dengan dunia usaha. Sehingga setiap lulusan dari universitas kita dapat dengan mudah diserap oleh organisasi-organisasi di masyarakat. Tujuan adalah hasil akhir dari aktivitas yang direncanakan. Itu menurut Whelan. Nah, namun perhatikan baik-baik. Kalau kita menggunakan buku bahasa Inggris, ada 2 terminologi, yaitu objektif dan goal. Kalau diterjemahkan ke Indonesia sama-sama bermakna tujuan. Namun sebenarnya ada beda antara objektif sama goal. Kalau goal itu adalah pernyataan terbuka tentang apa yang dicapai organisasi. Dia tidak menyatakan hal-hal yang spesifik. Berbeda dengan objektif. Objektif itu biasanya kita sebut sebagai memiliki karakteristik SMART. Apa itu SMART? Spesifik, measurable, dapat diukur, achievable, dapat dicapai, relevan, dan time bound, ada batas waktunya. Beda dengan goal. Kalau goal mungkin dia tidak perlu ada batas waktu. Meningkatkan profitabilitas, titik. Kapan kita meningkatkan profitabilitas? Berapa profitabilitas yang dibutuhkan? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Itu yang membedakan antara objektif sama goal. Meskipun dalam bahasa Indonesianya sama-sama diterjemahkan sebagai tujuan. Nah, setelah itu, setelah tujuan, ya kita turun lagi pada kebijakan atau policy. Nah, apa itu? Nah, di sini kita lihat dulu. Tujuan dibagi menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan, jangka pendek. Nah, menurut David and David, kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan tahunan yang dapat berupa panduan, aturan, dan prosedural.
Sementara Whelan menyatakan apa? Kebijakan adalah pedoman luas untuk pengambilan keputusan yang menghubungkan perumusan strategik dengan implementasi. Jadi agar strategi yang telah kita rumuskan di tahap formulasi itu bisa berjalan saat implementasi, kebijakan apa yang harus kita lakukan, prosedur apa, panduan seperti apa. Nah, itu yang kita maksud sebagai kebijakan. Ya. Nah, kemudian juga ada istilah intended dan emergent strategy. Ini tidak saya terjemahkan karena menjadi tidak enak kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Namun kita bisa definisikan intended strategy adalah strategi yang sengaja disusun oleh perusahaan. Sementara emergent strategy adalah strategi yang tidak direncanakan yang harus dibuat organisasi seiring dengan perubahan lingkungan. Nah, gambar ini cukup baik untuk menjelaskan beda intended dan emergent. Nah, di sini kita buat intended strategy, biasanya sifatnya top-down approach. Nah, di sini pada akhir tahun kita membuat rencana untuk 5 tahun ke depan. Dimulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Apakah strategi yang kita buat ini, yang sengaja kita susun ini, akan 100% menjadi terrealisasi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena nanti ada hal-hal yang unpredictable terjadi dalam perjalanan organisasi tersebut. Sebagai contoh, 2019 akhir kita sudah membuat rencana strategik untuk tahun 2020, 2021, dan seterusnya. Tetapi saudara ingat, bulan Maret tiba-tiba ditemukan kasus pandemi COVID pertama di Indonesia. Dan kemudian mengubah semuanya. Kenapa? Karena kita memaksa kita untuk melakukan pembatasan sosialisasi. Kalau di luar negeri dilakukan lockdown, kita tidak. Waktu itu kita tidak melakukan lockdown karena masyarakat Indonesia dominannya adalah daily income, pendapatannya dalam harian. Sehingga kalau sampai dilakukan lockdown, maka negara harus menjamin warga negaranya tersebut hidup. Kalau tidak, nanti bisa terjadi kerusuhan. Nah, begitu ada pandemik, unpredictable event yang kita sebut pandemik, maka muncullah emergent strategi. Nah, ini emergent strategi. Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita harus bekerja dari rumah. Ada yang 75%, ada yang 50%, atau bahkan yang 100% bekerja dari rumah. Nah, emergent strategi ini dalam organisasi biasanya bersifat karena adanya hal-hal yang memaksa. Nah, di situ yang kita sebut autonomous action. Tindakan otomatis yang harus dilakukan perusahaan bila mana ada terjadi event-event yang tidak diharapkan. Atau serendipity. Serendipity itu keberuntungan. Ada suatu hal-hal, oh ternyata dari pandemi ini menciptakan suatu peluang tertentu. Nah, itu kita buat emergent strateginya. Bagaimana dengan pandemi kita lakukan, kita manfaatkan peluang tersebut. Ya. Nah, nanti di sini realis strategi yang dilaksanakan. Ada sebagian dari intended, ada sebagian dari emergent strategy. Oke, berikutnya kita masuk. Apa sih manfaat kita membuat manajemen strategi? Tentu dengan kita membuat manajemen strategi, memungkinkan organisasi menjadi lebih proaktif, tidak reaktif. Apa bedanya? Kalau reaktif, kita karena ada kejadian, maka kita bereaksi. Itu namanya reaktif. Kalau proaktif, kita mengantisipasinya ke depannya, jauh ke depan. Belum kejadian, kita sudah melakukan antisipasi. Itu yang dikatakan proaktif. Nah, dengan manajemen strategi memungkinkan organisasi untuk memulai dan mempengaruhi kegiatan dan dengan demikian untuk melakukan kontrol atas nasibnya sendiri. Jadi dia tidak hanya bersifatnya reaktif. Kemudian bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategik secara keuangan itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal penjualan, profitabilitas, dan sebagainya. Secara keuangan juga perusahaan yang berkinerja tinggi cenderung melakukan perencanaan sistematis, perencanaan strategi. Berikutnya manfaat manajemen strategik adalah peningkatan kesadaran. Dari kita tadi melakukan environmental scanning terhadap lingkungan eksternal, oh kita tahu apa sih peluang, apa sih ancaman yang datang.
Dari pengembangan manajemen strategi, kita juga tahu bagaimana strategi pesaing. Karena ketika kita melakukan analisis, kita melihat kompetitor kita melakukan apa. Kan seperti itu. Nah, produktivitas karyawan juga meningkat karena ada arah yang ingin kita tuju. Karena ada arah yang ingin kita tuju, semua orang dalam organisasi menjadi tahu, oh ini yang diharapkan. Sehingga effort mereka menjadi lebih tinggi. Berkurangnya resistansi terhadap perubahan. Seringkali yang namanya perubahan itu sangat sulit diterima oleh karyawan. Kenapa? Karena mereka takut jangan-jangan kalau ada perubahan itu membuat mereka terdepak dari organisasi tersebut. Ya. Berikutnya adalah pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan kinerja, ya, reward dan hadiahnya. Ya. Jadi kalau kinerja baik, nah, strategi perusahaan tercapai, akan ada bonus-bonus tahunan. Itu lazim dilakukan oleh organisasi-organisasi. Bahkan organisasi pemerintah juga ada. Nah, makanya disebut mungkin kita mengenal istilah tunjangan kinerja. Oke? Nah, namun ada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pengembangan strategi. Kenapa? Pertama, mungkin dia tidak ada pelatihan formal. Yang kedua, tidak paham atas manfaat perencanaan strategik. Yang ketiga, mungkin dia tidak mendapatkan imbalan dari melakukan aktivitas perencanaan tersebut. Kemudian yang keempat, tidak ada hukuman karena tidak merencanakan. Yang kelima, terlalu sibuk menyelesaikan krisis-krisis internal sehingga lupa apa yang harus dilakukan di masa depannya. Nah, sebagai contoh, ada maskapai yang terlilit utang triliunan rupiah, puluhan triliun, kemudian ekuitasnya juga negatif puluhan triliun. Dia sibuk untuk membenahi bagaimana cash flow-nya, sampai lupa bagaimana pengembangan strategi ke depannya. Padahal negara kita adalah negara kepulauan. Tentu lebih efisien dengan menggunakan penerbangan, maskapai-maskapai penerbangan untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Kemudian lihat perencanaan sebagai hal yang membuang-buang waktu. Ya, iya, karena perencanaan itu bukan hal yang mudah. Males. Nah, perencanaan yang efektif membutuhkan waktu dan usaha. Ingat, time is money. Nah, itu kadang-kadang orang akhirnya males. Ngapain saya buat perencanaan? Lebih baik saya langsung jalan bisnis as usual saja. Puas dengan kesuksesan saat ini. Ya, seringkali orang lupa bahwa kesuksesan yang telah dicapai hari ini mungkin bisa membuat dia gagal di masa yang akan datang. Kalau Anda melihat film bagaimana Steve Jobs dan Apple, bagaimana Apple pernah begitu majunya di masa lalu, kemudian anjlok sampai Steve Jobs-nya pun pernah dikeluarkan, kemudian akhirnya Steve Jobs direkrut lagi sehingga akhirnya Apple bisa naik kembali. Ya, silakan baca buku autobiografinya si Steve Jobs tentang Apple. Pengalaman buruk sebelumnya dengan perencanaan strategis yang dilakukan di suatu tempat. Oh, mungkin dia pernah membuat di perusahaan lain perencanaan strategik dan akhirnya gagal. Akhirnya ketika di perusahaan ini membuat perencanaan strategik, dia menyatakan apa? Ngapain? Tahu waktu saya di perusahaan lain juga nggak ada gunanya perencanaan. Nah, itu seringkali membuat perusahaan tidak mau melakukan pengembangan strategi. Berikutnya apa? Kegagalan pengembangan strategi. Seringkali perusahaan itu, terutama perusahaan yang sudah go public, itu membuat perencanaan mungkin hanya karena syarat akreditasi atau peraturan pemerintah. Kemudian terlalu tergesa-gesa dari pengembangan misi ke perumusan strategi. Gagal mengkomunikasikan rencana tersebut kepada karyawan, sehingga karyawannya hidupnya, bisnisnya as usual. Pokoknya datang jam 8, pulang jam 5. Mau kemana perusahaan arahnya, nggak tahu dah. Gitu ya. Kemudian manajer puncak membuat banyak keputusan intuitif yang bertentangan dengan rencana formal. Nah, ini yang bahaya. Perencanaannya baik, kemudian dalam pelaksanaannya ternyata manajer puncak membuat keputusan-keputusan di luar yang direncanakan. Dia lebih mengandalkan intuisi-intuisi pribadi. Nah, terus ngapain kita buat perencanaan strategik? Kan begitu. Gagal melibatkan karyawan kunci dalam semua tahapan perencanaan. Gagal menciptakan iklim kolaborasi yang mendukung perubahan. Nah, berikutnya adalah melihat perencanaan sebagai tidak perlu atau tidak penting.
atau menjadi begitu asik dengan masalah saat ini sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan perencanaan strategik. Yang terakhir, menjadi begitu formal dalam perencanaan sehingga fleksibilitas dan kreativitas menjadi terhambat. Nah, ini juga sering terjadi. Nah, terus bagaimana organisasi memperoleh keunggulan bersaing yang berkelanjutan? Tentu organisasi harus memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, dari visi dan misi itu kita kembangkan strategi pencapaiannya. Pertama, kita kumpulkan data-data, analisis, kemudian membuat skala prioritas, dan mengembangkan berbagai macam alternatif strategik. Kemudian kita putuskan mana yang hari ini akan mendapat prioritas utama. Kemudian setelah kita formulasi, kita lakukan implementasi terkait bagaimana struktur organisasi, alokasi sumber daya, bagaimana memotivasi karyawan, bagaimana menarik customer-customer baru, bagaimana mengelola keuangan. Itu bicara tentang implementasi. Terus kita lakukan evaluasi, bandingkan antara apa yang kita rencanakan dengan hasil dari implementasi. Nah, ada nggak varians? Nah, kalau terjadi varians, misalnya variannya unfavorable, maka tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini akan kembali lagi. Nah, ini akan mempengaruhi apakah visi dan misi kita telah tercapai atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini sifatnya suatu siklus yang berkelanjutan. Nah, terus mungkin kita lanjutkan. Ada yang bertanya, apa sih beda strategi bisnis dan strategi militer? Nah, bedanya kalau strategi militer dievaluasi dalam asumsi konflik. Nah, sementara strategi bisnis dirumuskan pada saat asumsinya ada terjadi persaingan yang cukup ketat. Ya, kita sebut sebagai red ocean, laut merah, sehingga persaingannya membuat para bisnis saling bunuh-membunuh. Ya. Nah, berikutnya baik organisasi bisnis maupun militer harus beradaptasi dengan perubahan dan terus meningkat untuk menjadi sukses. Mungkin saudara pernah baca buku dari China yaitu Sun Tzu tentang The Art of War. Untuk bisa memenangkan persaingan. Sama seperti bisnis kan kita bersaing dengan kompetitor. Bagaimana kita memenangkan persaingan bisnis tersebut? Sama, ini diambil juga dari buku Sun Tzu tentang peperangan. Perang adalah masalah yang sangat penting bagi negara. Masalah hidup atau mati. Apakah ini menjalan menuju pada kelangsungan hidup atau pada kehancuran suatu negara. Nah, untuk bisa memenangkan persaingan, katanya Sun Tzu adalah kenali musuhmu dan terlebih kenalilah dirimu sendiri. Nah, kenali musuhmu dengan cara kita melakukan analisis lingkungan eksternal, opportunity and threat. Kenali diri sendiri dengan cara melakukan analisis lingkungan internal, yaitu bicara tentang kekuatan dan kelemahan. Kalau kita tahu kenali musuh kita dan kita mengenal diri kita sendiri, maka mungkin ada 100 pertempuran, maka Anda tidak akan pernah terkalahkan. Itu kata Pak Sun Tzu. Nah, pemimpin yang terampil tidak membiarkan strategi menghambat gerakan yang kontra kreatif. Oke, ini adalah materi CPMK kita, pembelajaran pertama kita, bab 1. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi-materi berikutnya. Selamat pagi, selamat belajar.